Ada sementara orang yang orientasi kerjanya cuma dunia saja, dapat hartanya untuk bersenang-senang, tampil mewah di hadapan orang, saling berbangga, saling pamer. Ketika disebutkan insan, itu menunjuk pada nama manusia, menunjuk pada seluruh aktivitas yang ia kerjakan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Perhatikan, saya ingin tunjukkan betapa detilnya diksi Al-Quran. Kalau Al-Quran seperti tuduhan orang-orang orientalis, ada seberapa orang pemikir mengatakan ini rekayasa Nabi Muhammad, mustahil Anda akan temukan bahasa seperti ini. Tentu kalimatnya akan sama, 1 ins, 2 ins, 3 ins, 4 ins. Tapi yang paling menarik, kalimatnya bisa berbeda. Ketika menunjuk aktivitas, jadi insan. Ketika menunjuk semua manusia, jadi nas. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Kata Allah, wal as innal insana, bukan innal ins, bukan innal bashar. Demi waktu. As itu artinya, kata orang Arab, semua waktu yang kita kerjakan, kita miliki, itu asr namanya. Al-waqtul ladzi yu'asiruna fahuwa asr. Setiap waktu yang kita lalui, kita lewati, itu asr namanya. Sekarang pun asr. Dari segi waktu. Kata Allah, saya bersumpah, saya berikan kesempatan pada setiap manusia untuk beraktivitas. 24 jam, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Cuman sayang, ada sebagian manusia itu yang saat beraktivitas tidak menjadikan aktivitasnya sebagai amal soleh, sehingga tidak punya bekal ke surga. Ada yang naik mobil, lupa baca doa kendaraan, cuma mengantarkan pada dunia saja, sampai akhirat dia nggak dapat apa-apa. Jadi begitu mobilnya ditinggalkan, maaf, statusnya kaya dunia, tapi ketika ke akhirat gak punya bekal, dia fakir urusan akhirat. Maka di Quran ada yang disebutkan orang-orang yang cuma pekerjaan dunia saja, dunianya kaya, cuman sayang akhiratnya tidak bernilai. Buka Quran surah kedua ayat 200, paling kanan sebelah bawah. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada sementara orang yang orientasi kerjanya cuma dunia saja. Ayo ambil. Dunia, 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 dunia. Belajar cuma untuk cari kerja cuma untuk cari harta, dapat hartanya untuk bersenang-senang, tampil mewah di hadapan orang, saling berbangga, saling pamer, saling menunjukkan sesuatu. Ketika dia pulang, karena dia nggak punya bekal hasanah tadi, miskin dia urusan akhirat. Yuk, sekarang kita ambil pertanyaan. Pilihan pertama, pilih mana? Kaya dunia, fakir akhirat. Atau dua, maaf, fakir dunia, kaya akhirat. Oke, saya ulang. 1, kaya dunia, fakir akhirat. 2, fakir dunia, kaya akhirat. Pilih mana? 2. Baik, kalau saya pilih kaya dunia, kaya akhirat. Untuk itu kita berdoa. Buka doanya, Quran surah kedua ayat 201, paling kanan sebelah bawah. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Perhatikan, ada di antara manusia, kata Allah, yang minta sama Allah, ya Allah, anugerahkan kami segala kemuliaan dunia. Dunianya kaya, berhasil, mantap. Tapi bukan cuma dunia, karena saat dia kerjakan urusan dunia punya bekal akhirat, wa fil akhirati hasanah, maka di akhirat pun dia mendapatkan nilai kebaikan. Nah, rumus cepatnya, Ustadz, saya nggak tahu doanya. Bagaimana cara mengerjakannya? Saya mau belajar, doanya apa? Saya mau bikin akte, doanya apa? Saya mau menikah, doanya apa? Saya baru punya anak, doanya apa? Istri saya sedang mengandung, doanya apa? Ustadz, kalau kira-kira saya belum tahu doanya, apa yang harus saya kerjakan? Maka turun kalimat Nabi, mengambil spirit dari Quran surah 96 ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka kata Nabi, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik yang tidak diawali dengan nama Allah, bismillahirrahmanirrahim, secara singkat, bismillah. Anda mau makan, bismillahirrahmanirrahim. Angkat telepon, bismillah. Tulis SMS, bismillahirrahmanirrahim. Anda mau tanda tangan, bismillah. Anda berangkat kampus, bismillah. Maka semua perbuatan itu sepanjang baik, maka dituliskan nilai pahalanya minimal 10. Nah, sekarang tolong jujur katakan, dari semua aktivitas kita sampai dengan hari ini, berapa yang sudah menjadi ibadah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan kita berharap untuk masuk surga. Ini bagian pertama. Pelan-pelan, saya hapus dulu yang ini.
Baik, saya simpulkan sebentar. Jadi untuk masuk surga itu jalannya ada berapa? Dua. Satu apa? Dua apa? Amal soleh. Baik, jadi kalau orang yang beriman itu kemudian imannya akan mendorong dia untuk mengerjakan amal soleh. Caranya bagaimana? Imannya akan menuntun kepada dirinya setiap kegiatan kerjakan karena Allah, kerjakan karena Allah, kerjakan karena Allah. Nah, setiap dia mengerjakan perbuatan dikerjakan karena Allah, maka konsekuensinya, maaf sekali, konsekuensinya dia tidak akan pernah menyalahi ketentuan Allah. Maaf ya, maaf. Ada orang yang baca bismillah tapi kegiatannya nggak disukai Allah. Misal dia sedang minum-minum, yang dia minum vodka, bismillah. Dia sedang tanda tangan proyek yang haram, fee-nya haram, caranya haram. Wah, bagaimana supaya dapat pahala? Bismillah. Mustahil. Maka Nabi memberikan kunci, perbuatan ini punya nilai pahala hanya jika itu bernilai kebaikan saja. Kalau bukan baik, maka itu tidak akan pernah mendapatkan nilai yang dimaksudkan. Jelas sampai sini? Makanya Nabi mengatakan iman itu tidak akan pernah bersamaan dengan maksiat. La yasrikul mu'min indama yasrik fahuwa mu'min. Tidak akan seorang beriman itu mencuri, saat mencuri ada iman dalam dirinya. Jadi patut dipertanyakan, kalau ada misalnya pejabat, kalau ada misalnya pengusaha, kalau ada misalnya siswa, kalau ada orang beriman, maaf sekali, dia mengatakan dirinya beriman tapi lisannya masih berbuat maksiat, matanya bermaksiat, tangannya bermaksiat, maka ini menunjukkan ada masalah dalam imannya. Ada persoalan. Nih contoh ya, contoh, maaf ya, contoh sedikit. Buka Quran surah kedua ayat 168, bandingkan dengan Quran surah 2 ayat 172. Ini paling kanan sebelah bawah, ini kiri ke atas. Ini prinsip dalam dunia usaha. Perhatikan, lihat ayatnya. Di ayat 168 Allah mengatakan, ya ayyuhan nas, hai semua manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kalau engkau ingin beraktivitas, bekerja untuk mencukupi kehidupanmu, minimal kamu bisa makan. Ini kalau di bahasa Indonesia namanya sinekdok pas prototo, disebutkan sebagian, yang dimaksud keseluruhan. Lawannya sinekdok tempro parte, disebutkan keseluruhan, yang dimaksud sebagian. Bukankah kalau ada orang bekerja, Anda tanyakan, Papa mau kemana? Mencari sesuap nasi. Padahal yang dicari bukan sesuap, kan? Maka kata Allah di sini, ya ayyuhan nasu kulu, hei manusia silahkan kerja, kerja, menggunakan bahasa cari makan. Ayo cari makan, maksudnya kerja. Buat dapat pakaian yang layak, hidup yang layak, rumah yang layak. Perhatikan kalimatnya, ini indah sekali. Kata Allah, kalau kamu ingin bekerja dengan baik, maka tempuh dengan cara yang legal. Jangan langgar ketentuan-ketentuan yang berlaku. Halalan. Kedua, kalau dari apa yang kamu dapatkan ingin membuat hidupmu ini kuat dan sehat, maka gunakan untuk mencari yang terbaik yang kamu butuhkan. Ini prinsip hidup dalam Islam. Thayyibah. Misal, saya kerja dapat uang misalnya $100. Dari $100 ini saya pengen cari makan. Kata Quran, hei, cari makan yang thayyib. Thayyib itu maksudnya yang kira-kira membuat tubuh kamu sehat dan kuat. Jadi tidak semua yang diinginkan mesti dibeli. Kalau semua yang Anda inginkan dibeli sementara belum tentu itu menyehatkan Anda, maka itu bukan hal yang diinisiatifkan oleh Al-Quran. Kata Allah, kalau Anda hidupnya pengen sehat, pengen kuat, fisik pengen bagus, maka apa yang Anda dapatkan, berikan kepada apa yang Anda butuhkan. Tapi poin saya bukan itu. Poinnya adalah, kalimat ini ditujukan pada semua manusia. Jadi walaupun orang yang tidak beriman mengerjakan ini, dia akan mendapatkan hasilnya. Tapi orang beriman, ketika disebutkan kalimat yang mendapatkan makanan dan bekerja, kalimat halalnya dibuang oleh Allah. Lihat ini, Quran surah 2 ayat 172. Yang ini ya ayyuhan nas, yang ini ya ayyuhalladzina amanu. Lihat ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang punya iman. Fokus. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Silakan kamu cari makan, kerja. Yang menarik, halalnya dibuang. Yang ini halalan thayyibah, yang ini halalnya dibuang di sini. Thayyibnya dijamakkan jadi banyak. Thayyibat, banyak. Pertanyaannya, kenapa bagi yang belum beriman ada kalimat halalnya, bagi yang beriman halalnya dibuang? Kata para ulama tafsir, kenapa kalimat halal itu dibuang bagi yang beriman? Karena orang beriman itu imannya otomatis mengarahkan dia pada yang halal. Karena itu nggak disebutkan pun pasti nyari yang halal.
Jadi kalau ada orang beriman masih mencari yang haram, itu pasti ada masalah dengan imannya. Makanya orang yang punya iman itu imannya akan selalu bertentangan dengan yang haram. Contoh ya, contoh, Anda masuk masjid, begitu keluar dari masjid misalnya, maaf sekali, tiba-tiba Anda akan uji coba. Kalau nggak percaya silahkan cek. Misal saja, coba kenakan sendal milik orang lain, bukan punya Anda. Jadi begitu keluar, coba kenakan alas kaki punya orang. Karena itu bukan punya Anda dan sifatnya haram kalau dibawa, maka hati Anda akan mengatakan, jangan, itu bukan punya kamu, tinggalkan itu. Iman itu otomatis mengarahkan pada yang baik. Kalau imannya luntur, bahkan hilang sama sekali, maka akan bertransformasi pada hal yang tidak baik. Jangan yang itu belum bagus tuh, yang bagus yang sebelah situ tuh. Anda juga sama teman-teman yang di kantor, Pak Alfred dengan kawan-kawannya, itu mustahil bisa tanda tangan proyek yang jelek kalau beriman. Nggak ada staf KJRI beriman kemudian imannya mengarahkan pada yang haram, itu mustahil. Pak, tolong Pak, paspor percepat Pak. Ya biasa 3 hari, tolonglah 1 hari Pak. Ini ada lumayan lah, $500. Maaf ya, ini jemari orang beriman. Telunjuk tahiyat tidak akan digunakan untuk maksiat. Silahkan bawa kembali $500. Tetap 3 hari. Tolong koreksi. Datang lagi dia, Pak, saya sudah koreksi Pak, tapi tolong Pak sehari Pak, saya tambahlah $5.000. Maaf ya, sekali lagi, tapi sebentar saya istikharah dulu. Gak ada mustahil. Jelas sampai sini?